ada persiapan psikologis, psikis, ada persiapan rasa, ada persiapan cita-cita, ada persiapan, banyak persiapan sebelum kita masuk ke dalam jenjang pernikahan. Banyak juga orang mengatakan apakah harus sudah dibekali dengan cinta, apakah harus sudah dibekali dengan rasa. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan kalau sudah cinta dulu, sudah sayang dulu, sudah punya modal untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi ternyata banyak juga yang menikah karena dia belum kenal, belum tahu siapa calonnya, dikenalkan, tiba-tiba istikharah kok mantap. Ya, padahal baru 1, 2 kali, 3 kali ketemu. Nah, ini belum ada modal cinta. Paling cuman hanya ketertarikan fisik saja. Apakah bisa jadi modal untuk langgengnya rumah tangga? Nah, sekarang kita masuk justru ke pertanyaan yang sebaliknya. Kalau yang sudah punya modal cinta, apakah jaminan? Ya, cinta dan sayang dan kadang syahwat sudah ada sebelum menikah, apakah itu jaminan agar rumah tangganya jadi langgeng karena udah kenal misalnya? Ya, tentunya kita lihat semuanya dari konteks syariat Islam. Cinta, pacaran, ada syahwat. Ini apa maksudnya? Keterkaitannya apa? Apa bedanya antara sebelum dengan sesudah menikah? Jelas pasti beda. Kalau kita bicara sebelum menikah, ya, maka ada yang dibenarkan, ada yang salah. Ada yang diharamkan, tapi kalau sesudah nikah terserah. Mau cinta, mau sayang, mau syahwat, apapun juga nggak masalah. Ya, jadi masalahnya adalah kalau itu kita rasai ada dalam hati sebelum kita menikah. Nah, memaknai cinta. Jadi cinta yang utama dan paling nomor 1 itu hanya teruntuk Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih utama. Makanya ada 2 manusia yang mendapat gelar Khalil, kekasih Allah. Yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Yang gelarnya Khalilullah ini udah nggak butuh cinta manusia. Makanya Nabi Ibrahim bapaknya nggak sayang, pamannya ngebuang, bahkan ngebakar. Dia nggak sakit hati. Yang penting jadi kekasih Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua pamannya memusuhi. Cuma 1 yang gak memusuhi, Abu Thalib, kafir. Sakit hati juga, sedih harusnya. Tapi ternyata Rasul sudah gak ngefek sama yang seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah kekasih Allah. Jadi ternyata kalau menempatkan Allah sebagai kekasih hati, ya nomor 1 di hati itu udah gak pusing mikirin, aduh kayaknya ada yang gak sayang nih. Aduh kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan nih, gak pusing seperti itu. Ya, jadi memang cinta utama hanya teruntuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah surat 9 ayat 24 itu jelas sekali tangga kecintaan. Runutannya nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, sampai berikutnya 8 item lagi. Supaya tidak salah menempatkan tangga kecintaan. Cinta yang suci hanya akan berakhir di surga. Jadi kalau kita suka sama seseorang, pakai ini perhitungan. Kira-kira kalau jadi sama orang itu, ujungnya surga apa enggak? Ya, jadi kalau kita cuma suka. Contoh deh, anak muda sekarang kalau ngelihat artis-artis Korea, wah, ya udah seneng banget gitu. Ngelihatnya tuh kayaknya udah jatuh cinta banget. Jelas nomor 1 kafir. Berujung ke surga? Enggak bakal. Yang kedua, bahaya. Al-mar'u ma'aman ahabbu. Seseorang nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Nah, kalau yang dicintainya orang kafir, mohon maaf, dibangkitkan bersama orang kafir. Ujungnya surga apa neraka kalau gitu? Udah pasti dijamin neraka. Makanya kalau dalam Islam tidak ada pernikahan dengan orang yang lain agama. Yang ada hanya perzinahan. Walaupun menikah nih di KUA kayak di catatan sipil kayak di mana, pokoknya namanya nikah, tapi kalau lain agama judulnya perzinahan. Jadi nggak ada tolerir di sana, ya tidak ada toleransi. Nikmat dicintai dan mencintai. Nikmat jika diiringi dengan ridha Allah, Sang Maha Cinta. Kita mencintai sesama muslim, mau laki mau perempuan sama. Sayang dan cinta itu suci. Cuman sekarang konsep barat membuat apa yang difahami di kepala kita kalau bicara cinta kayaknya tanda kutip gitu ya. Kayaknya kalau cinta tuh porno gitu. Padahal enggak. Ya kalau bicara cinta doang, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita, kalau kamu mencintai saudaramu, maka katakan, ucapkan, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jadi bukan kayak I love you-nya Barat ya. Kalau udah love itu udah wah. Orang Barat susah banget ngomong cinta, susah. Karena buat dia cinta itu konsekuensinya
Ada konsekuensi dengan cinta. Yang mau hidup bareng, yang mau, kalau buat kita biasa orang Muslim itu menebar cinta makanya. Mereka yang bilang menebar kasih, ternyata nggak mudah mengucapkan I love you. Kalau baru pacaran tuh nggak mungkin dia ngucapin I love you, nggak mungkin. Jadi kalau udah kata-kata love, nah udah buat dia tuh yang biasanya naudzubillah yang sudah hubungan, itu baru cinta tuh. Hubungan doang belum tentu cinta, tapi kalau dia udah bilang cinta berarti dia udah hubungan tuh. Udah lebih dari segalanya. Padahal cinta itu kalau di dalam Islam sesuatu yang mudah ditebar kepada siapa saja. Makanya konsepnya cinta apa dulu nih? Ya jadi kalau cintanya, konsepnya Islam, cinta itu berawal dari sayang dan berawal dari iman. Jadi nggak mungkin kita cinta-cinta sembarangan hanya karena syahwat dan nafsu saja. Makanya kalau dalam Islam cinta itu diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang halal antara dua makhluk hanya ada di dalam pernikahan yang sah. Itu pun dalam pernikahan yang sah jelas dua makhluk yang harus seiman. Itu pertama. Yang kedua, lawan jenis. Karena naudzubillah ya, udah mulai banyak itu pernikahan-pernikahan yang dilegalkan sekarang di Australia jelas sudah lama, di Bali udah mulai pernikahan sejenis ya, yang dilegal-legalkan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kita nggak pengen. Jadi sekarang kalau mau buat acuan halal haram pernikahan saja harus pernikahan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Karena sekarang naudzubillah ya, kemarin baru ada satu majelis taklim itu ustazahnya yang curhat. Sedih, nangis-nangis, berantakan majelis taklimnya. Bubar, terakhir isinya hanya 4 orang. Dan 4 orang ini akhirnya bertengkar, berantem, pisah, bubar. Karena ternyata solehah pakaiannya solehah. Ya ternyata salah satunya ini lesbian. Ya jadinya ngerusak tuh. Ngerusak pertemanan yang ada dalam majelis taklim itu. Karena kalau orang yang salah dan keluar dari fitrah, itu kalau udah musuhan, berantem, bertengkar, sadis. Jadi dia cemburu sama temennya, yang temennya dekat sama temennya yang lain. Yang dicemburuin gak ngerasa, karena kan wanita normal. Sedangkan dia wanita tidak normal. Wah, akhirnya satu majelis taklim hancur. Makanya padahal pakaiannya paling rapat di antara teman-temannya. Paling panjang kerudungnya. Nah ini kita bicara masalah penyimpangan fitrah. Gak kelihatan dari pakaian kalau penyimpangan fitrah. Kalau udah deket baru kelihatan. Dan kalau sudah deket ngerinya kita susah. Susah untuk melepaskan diri dari jerat-jeratnya. Itu yang dikhawatirkan. Dan cinta yang halal antara dua makhluk yang beda jenis hanya ada dalam pernikahan yang sah. Dan cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang beriman. Cinta dan kasih sayang yang dihalalkan hanya jika sesuai koridor syar'i yang Allah tetapkan. Sesuai kodratnya manusia itu sesuai fitrahnya, sesuai dengan aturan syariat. Jadi ada rukun, ada syarat dari pernikahan. Jadi karena menikah itu bukan hanya menyatukan aku dan dia. Menikah itu menyatukan dua keluarga, menyatukan dua kultur, dua adat istiadat, dua background pengasuhan, dua background pendidikan, latar belakang yang berbeda. Dahsyat ketika menikah. Jadi dijadikan satu, ternyata memang tidak harus satu suku. Karena takdir itu kadang-kadang nggak selalu satu suku. Ada yang sukunya satu di gunung, satu di laut. Ya, cuman tidak bersatu di pinggan aja karena bukan di wajan ya, dia di dalam rumah tangga. Cuman memang kultur itu beda sekali kalau tidak disatukan dengan Islam. Kalaulah bukan karena Islam yang menyatukan, maka pernikahan-pernikahan gak ada yang awet. Hanya Islam syariat saja yang abul Islam. Makanya orang tua dan nenek moyang kita adalah syariat Islam. Sehingga beda kultur pun akan menyatu. Gak masalah gitu ya. Jadi kita wajib untuk ikhtiar mencari pasangan. Yang perempuan cari suami, yang laki cari istri yang memang sanggup mendampingi sepanjang hidup dengan perbedaan-perbedaan yang memang asas sekali. Yang kadang-kadang dari lahir udah beda ya, pakaiannya, makanannya, ada kulturnya. Selagi kultur tidak menyalahi syariat nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada kultur yang menyalahi syariat, itu boleh ditanya sejak awal. Ntar kalau saya punya anak misalnya, kalau kita punya anak, kira-kira masih punya adat istiadat yang berbau kemusyrikan nggak? Anaknya dipakein bangle sama peniti kabayan misalnya. Itu kan musyrik. Peniti kabayan ada banglenya, ada gunting lipatnya. Nah itu perlu ditanya juga. Ya apalagi ke keluarga besar, pasangan. Karena boleh jadi keluarga besarnya yang mempraktekkan kemusyrikan. Dan tipenya kalau kita yang susah untuk ngelawan, ya nggak jadi lebih baik. Daripada dipaksa-paksa. Yang tiap malam Jumat naruh kopi di pojok-pojok rumah, ada yang gitu.
Ya, jadi beras dan kopi sama cabai. Ya, jadi memang yang seperti itu kan kultur apa? Kultur Hindu Buddha. Masuklah infiltrasi ke dalam masyarakat Islam. Yang masyarakat muslimnya ini awam. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi menikah itu menyatukan dua kultur. Menyatukan dua adat istiadat, menyatukan dua keluarga besar, menyatukan dua lingkungan. Kadang-kadang kita harus kenal sama tetangganya tempat tinggal suami kita. Dan kadang-kadang suami juga kalau lagi nginep di rumah kita, di rumah mertuanya, ya misalnya di rumah orang tua kita, dia harus kenal sama tetangga-tetangga kanan kirinya. Oleh karena itu yang disatukan bukan cuma sepasang, tapi banyak yang disatukan. Karena definisi keluarga tidak hanya terbatas pada suami istri dan anak-anak saja. Tapi siapapun yang ada di rumah kita akhirnya jadi keluarga. Entah itu pembantu kita. Nah ini kalau menikahnya saja tadinya awalnya tidak didasari dengan pemahaman Islam, tidak diniatkan untuk ibadah, itu nggak kesampaian tuh cita-cita yang seperti itu. Membentuk rumah tangga Islami, sakinah, mawadah, rahmah dengan orang semua yang tinggal di rumah. Karena kalau pernikahannya saja tidak paham syariat Islam yang dijalani, maka nanti sesudah berumah tangga akan kacau balau. Anak lahir nggak tahu diurus siapa, apalagi kalau misalnya istri kerja, suami kerja. Ya, tiba-tiba sang istri masih di kantor, suami sudah pulang. Di rumah ketemu sama babysitter dan pembantu. Ada babysitter atau ada pembantu, perempuan semua. Ya, laki-laki di kamarnya. Wah, itu udah repot tuh. Ya, akan berbahaya. Apalagi kalau misalnya belum punya anak, nggak ada babysitter, adanya pembantu doang. Udah gitu pembantunya masih muda. Nah, itu udah lebih lagi. Tidak ada sistem controlling. Rasa takut dipantau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Sebelum nikah aja udah pacaran. Ya, sebelum nikahnya sudah berpacaran. Nah, ini nanti kita masuk ke dalam konsep pacaran ya. Konteksnya apa sih pemahamannya? Karena kalau pacarannya orang zaman sekarang horor. Tapi kalau pacaran orang zaman dulu ternyata nggak horor. Kenapa nggak horor? Karena itu istilah dari inai, pacar kuku ya. Jadi beda. Ternyata bedanya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh istilah pacaran tuh orang yang pakai pacar. Pacaran yang jarinya dicelup inai. Nanti kita masuk ya. Jadi ketertarikan yang boleh dan yang haram. Yang disebabkan oleh faktor keimanan, akhlak, adab, santun, ibadah, boleh. Itu halal. Halal dan boleh. Tapi kalau semata-mata karena tampilan, karena kecantikan, karena kegantengan, karena keningratan, karena harta, penampilan, kepintaran, yang sebenarnya itu juga bukan atas hasil usahanya sendiri. Bayi ada nggak yang menciptakan diri sendiri jadi lucu, jadi ganteng, jadi cantik? Nggak ada. Itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga apakah kepintaran kita ini hasil dari jerih payah orang tua? Enggak juga. Atau kita sendiri gara-gara minum kapsul misalnya, kapsul bikin cerdas, jadi cerdas? Enggak juga. Karena itu kudrah dan iradah Allah, itu kehendak Allah. Artinya kalau kita mencintai sesuatu yang kita sandarkan kepada makhluk, padahal itu bukan hasil upayanya sendiri, itu adalah hasil kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati mencintainya. Nanti suatu saat Allah akan buat kita kecewa dengan rasa tadi ya. Oleh karena itu penting untuk ayo kita fokusnya kepada faktor keimanannya, akhlaknya, ibadahnya, santunnya dia, birrul walidainnya dia. Boleh membuat kita wah tertarik, boleh sah. Ketertarikan itu namanya fitrah. Jadi saya sering bicara sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang anak-anaknya sudah lagi jadi ABG atau ababil, ABG labil gitu ya. Ababil sering kan merisaukan orang tua, meresahkan orang tua. Saya selalu sampaikan, ibu, bapak, kalau anak ibu, anak bapak tertarik dengan lawan jenis, nomor satu yang diucapkan adalah Alhamdulillah. Ini akhir zaman. Yang membuat ketertarikan bukan dengan lawan jenis, dengan sejenis yang bikin kita takut. Jadi nomor satu normal dulu, Alhamdulillah. Nomor dua, nah setel koridornya. Koridor syar'inya setel. Kalau sudah punya penghasilan, ketertarikannya gayung bersambut, nikahkan segera. Tidak usah dipersulit. Jangan tunggu mapan. Kadang-kadang ajal duluan datang sebelum mapan ya. Jadi segera nikahkan. Kalau belum punya kerjaan, bantuin cari kerjaan buat dia. Jadi memang supportnya adalah support untuk menikah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ankihu wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang yang sendirian, surat An-Nisa
Disuruh nikahkan, disuruh dinikahkan, dicarikan jodoh. Harus mencarikan jodoh. Nah, jadi memang faktor-faktor itu yang membuat kita harus semangat mencarikan jodoh. Dan ketertarikan hanya boleh lahir dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain. Jadi makhluk lainnya tentunya sama-sama manusia. Ketika disebutkan dalam surat Ar-Rum, surat yang suka ada di kartu undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Jadi enggak boleh nikah dengan bangsa jin. Ya, harus dengan bangsa manusia. Enggak boleh dengan bangsa jin. Karena waktu saya tinggal di Mesir dulu, ada satu fatwa ulama sempat 1 tahun berlaku. Ada ulama Azhar yang buat fatwa. Karena populasi jin tahun itu banyak, diperbolehkan nikah dengan jin. Wah, serem. Saat itu setahun horor sekali. Setiap kali cari kontrakan tuh masuk ke kontrakan kosong, padahal ternyata ada yang sebelumnya tinggal di situ dan rumah berantakan, kabur tanpa mengambil barang-barangnya. Ntar mereka nulis tuh di pintu depannya, sebelum masuk ucapkan Al-Falaq dengan An-Nas. Udah pasti tuh, kasusnya pasti diganggu jin. Karena apa? Banyak pernikahan antara manusia dengan jin. Ulama yang membolehkan itu memang akhirnya ditahan. Tapi setahun kemudian ditahan ya. Sudah terlanjur banyak kasus pernikahan. Memang mereka kasih syarat. Syaratnya adalah laki-lakinya harus dari jenis manusia, perempuannya lah yang dari jenis jin. Nggak boleh sebaliknya. Tapi tetap aja. Ya tetap aja nggak syar'i, nggak sesuai dengan koridor syariat. Karena masing-masing punya alam sendiri. Punya alam sendiri, nggak boleh ada interaksi. Ya jadi kalau kita lihat ada satu rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Udah dijamin di surat Al-Jin kalau ada manusia minta bantuan bangsa jin atau sebaliknya fazaduhum rohaqo. Dua-duanya akan susah. Karena melanggar fitrah. Na'udzubillah barat lebih parah. Menikah dengan apa? Dengan hewan, dengan mobil, dengan boneka ya. Jadi itu barat ya. Jadi lebih parah. Jadi alhamdulillah kalau masih tertarik dengan manusia dan lawan jenis normal ya. Dan juga semata karena ketertarikan fisik dan bangkitnya syahwat itu tidak dianjurkan. Walaupun kalau akhirnya jadi ya dibolehkan, tapi tidak dianjurkan dan tidak jadi syarat utama. Karena boleh jadi kalau tertarik sama cantiknya, cantik itu pupus. Ya, lama-lama pupus. Nanti begitu sudah tua ditendang. Nah, itu yang kita repot. Harusnya ketertarikan itu karena apa? Awalnya iman. Kalau sudah iman maka simpati. Kalau sudah simpati maka ada sayang. Makanya kenapa sakinah, mawadah, rahmah ya. Dan juga berteman dengan orang-orang soleh, memiliki pekerjaan halal dan komunitas soleh. Nah, itu boleh kita tertarik. Contoh, satu komunitas misal, komunitas pejuang subuh. Bangunnya semua subuh hari. Mau laki mau perempuan subuh hari. Ya, udah di masjid sebelum subuh. Tertarik, wajar. Ini komunitas orang-orang soleh. Sama-sama orang soleh dengan soleha tertarik, normal. Tapi segerakan untuk menikah. Ya, tapi kalau cuma sekedar komunitas dugem, tertarik dari sisi apanya? Ya, kadang-kadang ada yang tertarik dengan komunitas kayaknya gagah. Komunitas motor Harley misalnya. Yang gagah motornya kali. Ya, besar-besar, berat-berat. Hati-hati dengan ketertarikan materi. Tertarik dengan seseorang yang hubungannya dengan Allah dan dengan manusia baik. Itu juga boleh. Menandakan dia memang punya sisi keutamaan dan kelebihan. Karena hubungannya dengan Allah, hablum minallah bagus dan hablum minan nas juga bagus. Ya, ada istilah pacaran. Asal istilahnya apa? Jadi di masa lalu, dulu sekali, zaman-zaman sejarah Melayu, lagi kental-kentalnya. Seorang pria yang akan meminang seorang wanita, biasanya akan mendekati rumah si wanita tadi. Kemudian dia karena rumahnya rumah panggung, dia akan duduk atau berdiri di bawah jendela karena rumah panggung ya. Kemudian melantunkan pantun, syair sambil kadang-kadang tiup seruling. Nah, itu biasanya dia berdiri antara kamar dengan ruang tamu. Kalau kamar berharap didengar si calon cewek, calon perempuannya yang dia incer, tapi kalau ruang tamu dia berharap didengar oleh calon mertua. Ya, jadi dia biasanya melantunkan pantun. Jadi kalau orang-orang Melayu dulu memang santun. Enggak asal deketin di jalan, gaet, kenalan, enggak begitu. Jadinya memang dilihat rumahnya di mana, didekati rumahnya, dia lantunkan pantun sampai pantunnya didengar oleh calon mertua.
oleh orang tua dari si perempuan. Sesudah itu berbalas pantun. Ya, Melayu kan gitu. Ya, panjang jadi sampai balas pantun. Kalau udah balas pantun dipanggil tuh. Serius mau sama anak saya. Kalau yang laki-laki mengatakan serius dipanggil anak perempuannya. Mau nggak? Ini ada laki-laki yang mau sama kamu. Kalau si perempuannya ternyata juga mau, sudah diuji, ditanya jawab oleh sang ayah calon ini mertua dari si laki-laki, ya artinya ayahnya si wanita sudah ditanya jawab itu laki-lakinya, calon menantunya lulus baru. Ya, kalau sudah lulus ternyata jadi disuruh melamar. Tapi sejak dari lulus itu, nah itu si perempuan dipakaikan inai. Jari-jari tangannya dipakaiin daun pacar. Namanya pacaran, orang yang pakai daun pacar maksudnya pacaran. Ya, jadi sesudah dipakaikan daun pacar, biasanya daun pacar itu umurnya cuma 40 hari. Jadi selama 40 hari itu di training, dididik, dilatih sama ibunya, sama bapaknya, gimana caranya ngurus rumah tangga, ngurus suami, caranya masak, caranya nyuci, nyapu, ngepel, nyetrika. Itu dilatih yang perempuan. Yang laki-laki disuruh ngumpulin duit untuk pesta pernikahan dan untuk kehidupannya berumah tangga. 40 hari, dikejar 40 hari. Jadi dulu nggak ada lama-lama sampai tahun-tahunan nggak ada. Yang namanya pacaran tuh nggak lama. Karena emang 40 hari hilang. Ya pacar koko. Waktunya 40 hari deadline. Ya. Jadi pacaran zaman dulu sama zaman sekarang beda maksudnya. Kalau zaman sekarang kan rada horor. Kalau zaman dulu pengertiannya yang pakai pacar, koko pacar, inai. Nah itu memang dikasih waktu sesudah disepakati dan disetujui. Sejak detik dia pakai inai, ya daun pacar itu, dia tidak boleh berjumpa dengan calonnya. Dipingit. Kalau sekarang makin dekat ke arah pernikahan, makin kemana-mana berdua. Ya yang beli apa pakaian, yang fitting baju, yang nyobain makanan, yang alasan. Ya, jadi memang perbedaan mendasar sekali. Jadi ketika disetujui seperti itu, disuruh pakai daun pacar selama 40 hari. Nah itu pacaran zaman dulu. Tapi kalau pacaran zaman sekarang gimana pacaran zaman sekarang? Na'udzubillah. Di zaman ini zaman jahiliyah modern. Jadi istilah pacarannya berkembang jadi prolog sebuah kemaksiatan dan perzinahan. Karena prolog untuk menikah itu kadang-kadang adalah perzinahan dan kemaksiatan. Entah yang kumpul kebo, nikah, sebelum nikah sudah tinggal bareng. Dan itu di mana-mana sekarang, na'udzubillah. Biasa kan suka kita lihat artis jalan-jalan ke luar negeri bareng pacarnya. Atau jalan-jalan keluar kota bareng pacarnya. Walaupun dilihatin, ini kamar dia yang perempuan, yang sana kamar yang laki-laki. Kalau malam-malam nggak ada yang tahu, ya. Jadi itu yang perginya aja berdua. Di sana juga berdua. Pulangnya juga berdua, ngeri. Dan sekarang kita lihat fenomenanya, walaupun pakaian rapat, kalau ketemu laki-laki ya cipika-cipiki. Itu biasa. Ya, jadi sekarang coba perhatikan kalau ada reunian. Teman-teman reuni, entah itu reuni SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau ketemu laki perempuan, cipika-cipiki. Saya juga tadinya nggak gitu memperhatikan. Tapi ketika ribut di grup, ada grup reuni SMP, ada yang nanya, lo berani nyium si Erika nggak? Hah? Nggak ada yang berani. Perasaan tadi nggak ada yang cipika-cipiki, ternyata mereka semua cipika-cipiki. Cuman nggak ada yang berani ngedeketin saya. Jadi kalau yang lain biasa salaman, saya pikir cuma salaman. Ternyata mereka tidak salaman saja. Habis salaman, cipika-cipiki. Itu sekarang sudah satu hal yang biasa. Ya, dan juga jangan kaget karena memang sudah rusak zamannya. Sebenarnya bukan zaman dan kita tidak boleh menghina zaman. Kalaupun mau mencela adalah orang-orang yang mengisi zaman itu. Karena zaman itu bukan benda bernafas. Ya, jadi nggak bisa kita hina nih gara-gara zamannya rusak. Bukan, manusia yang mengisi zaman itu yang rusak. Jadi akhir zaman ini karena manusianya sudah rusak, sehingga baliklah zamannya kepada zaman jahiliyah. Ya, cukup miris. Beberapa waktu lalu kita lagi tag gambar monolog di Rumah Mode di Bandung. Saya senang backgroundnya bagus di belakang pohon. Dan di bawah pohon itu ada beberapa ibu-ibu lagi ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa, ngopi-ngopi cantik. Saya monolog depan sana. Tag kamera sudah rolling, kita ngomong cuma 2 menit. Selesai saya cek gambarnya nggak jadi, saya batalkan. Ternyata ibu-ibu yang kerudungnya panjang-panjang lagi gini. Lagi ngerokok. Ya, di belakang saya nggak tahu. Ya, jadi percuma padahal isi kajiannya kajian hadis.
Al-halal wal haram. Wah, belakangnya orang ngerokok nanti jadi fitnah. Tentang halal dan haram. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, jadi kita lagi ngisi halal haram, bahwa belakangnya orang ngerokok. Rokok kalau bukan haram maka hukumnya makruh, bukan halal. Cuman 2 hukum rokok. Kalau nggak haram, makruh. Kalau haram berdosa, mengkonsumsinya. Kalau makruh nggak berdosa, cuma dibenci Allah. Ya kan kalau yang waras nggak mau dibenci Allah juga ya. Emang nggak dosa, tapi nggak mau juga dibenci Allah ya. Jadi seperti itu, akhirnya udah take ulang di tempat lain. Jadi cukup miris, dan itu bukan cuma di tempat-tempat seperti outlet baju ya. Kalau ada yang mau ke Ta'awun, Masjid Ta'awun di Puncak, itu banyak ya. Kalau malam apalagi, ibu-ibu pakaian syar'i tapi rokok tuh banyak ya. Nah, nggak jarang juga sama teman laki-lakinya. Jadi bukan sama teman perempuannya, tapi sama teman laki-lakinya ya. Jadi di masa ini pacaran itu istilah dari prolog untuk menikah. Seolah-olah kalau nggak nikah, kalau mau nikah nggak pacaran aneh. Jadi tetangga saya kemarin ya, ketemu sama temen kuliahnya. Jadi masa kuliah dulu si laki-laki ini suka sama dia. Tapi begitu mau ngelamar, dia udah dilamar orang lain. Qadarullah, ternyata sudah cerai. Ketemulah ketika lagi demo. Demo aksi Palestina kalau nggak salah. Ketemu. Nanya lah yang laki-laki. Masnya mana? Oh enggak, udah nggak nikah. Dia giniin tangan, nggak ada cincin. Oh ya udah, ketemu sekali. Ketemu keduanya adalah datang ngelamar. Langsung datang ngelamar. Ibunya si perempuan bingung sampai ngajak ke rumah saya. Karena saya tetangganya. Saja saya nggak ngerti mana ada orang yang ketemu sekali langsung ngelamar katanya. Ibunya bilang, "Mbok tunggu sebulan 2 bulan lagi." "Jangan Bu, umur nggak ada yang tahu." Dan si mas ini bagus, kata si mas ini, "Saya tidak mau kehilangan 20 tahun lagi." Karena dulu udah ketua kehilangan 20 tahun. Jadi sudah 20 tahun yang ini ketemu, sudah langsung dilamar. Alhamdulillah dengan cukup alot negosiasi dengan ibunya. Karena ibunya mengatakan, "Saya nggak ngerti yang model kayak begini." Ketemu sekali, terus ketemu lagi, keduanya langsung lamar. Nggak ngerti model kayak gitu. Saya bilang, ini model zaman Rasul, nggak terkenal Bu, zaman sekarang. Ya jadinya, kalau zaman sekarang emang nggak terkenal, lama jalan dulu ke sana kemari berdua, baru ya udah akhirnya ibunya terima nikah tuh kemarin. Tenang saya gitu, karena rada resah sebelumnya. Tetangga yang janda itu, wah repot, namanya janda harus kerja dan kadang pulang malam kita deg-degan. Apalagi kalau dianterin temen kerjanya kantor lagi, kita pasti nanya, siapa tuh? Bukan supir, bukan temen, iya. Kalau tiap hari ganti masih mending, ojek mungkin, gokar, ya bisa jadi grabcar. Tapi kalau orangnya itu aja mulai resah. Makanya begitu dia bilang mau nikah, minta tolong dimediasi, alhamdulillah. Cuman ibunya alot, pakai nangis-nangis gitu ya. Jadi kadang anaknya pengen islami, calonnya juga pengen islami, ibunya yang nggak ngerti ya, ini model apa katanya. Ya, jadi kadang dijadikan alasan kambing hitam pacaran itu untuk sarana PDKT, pendekatan calon pasangan suami istri sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Tidak jarang didefinisikan sebagai kegiatan yang dekat dengan interaksi seksual antar lawan jenis atau yang memiliki ketertarikan fisik atau seksual. Padahal sudah jelas sekali kalau ayat mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, jangan dekati. Jadi ayat tidak mengatakan la tazni. Kalau la tazni jangan berzina. Tapi ayat mengatakan la taqrabu. Berarti deket-deketnya aja nggak boleh, prolognya aja nggak boleh. Apalagi zinanya. Sedangkan rata-rata orang prolog tuh. Banyak yang aduh risih dengerin anak-anak ya. Mungkin yang juga bukan yang Gen Z. Kalau Gen Z sama Gen Alpha udah lebih parah lagi. Yang sebelumnya, yang milenial. Itu mah biasa ustazah, yang penting nggak hubungan seks. Ada yang istilahnya pas foto daerah setengah badan ke atas mau diapain aja terserah. Yang penting setengah badan ke bawah nggak apa-apa, itu banyak yang kayak gitu. Udah risih kita ngelihatnya kayak barat persis. Saya perhatikan, saya karena nggak pernah nonton film, kaget ketika lihat kemarin ada anak nyetel film. Padahal bukan film drama cinta, bukan drama biasa. Film kayak drama apa ya, kayak sandiwara. Ternyata udah biasa sekarang ya, pegangan laki perempuan sama ciuman itu biasa. Dulu di zaman saya kagak ada yang ciuman film Indonesia. Kalau film barat udah banyak. Ya, kalau film Indonesia nggak ada tuh ciuman.
Cipika-cipiki aja paling cipika-cipiki pipi. Kalau ciuman mulut nggak ada. Sekarang drama udah kayak gitu, saya kaget. Ini drama Indonesia? Iya, drama Indonesia. Wah, badan sensor kecolongan. Ya, jadi drama-drama Indonesia udah seperti itu sekarang. Udah parah. Kalau dulu kan jarang. Jarang. Jadi yang begitu tuh drama barat, iya. Film barat, iya. Film Indonesia sekarang udah biasa kayak film barat. Adopsi. Jadi Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Fathul Qadir, apabila perantara kepada sesuatu saja dilarang, deket-deketnya saja dilarang, tentu saja tujuannya juga diharamkan. Deket-deket zina dilarang, berarti zinanya juga diharamkan. Ya, itu maksud pembicaraan ayat surat Al-Isra ayat 32. Dilihat dari perkataan Imam Asy-Syaukani itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap jalan perantara menuju zina adalah terlarang. Satu hal yang terlarang. Ini berarti memandang, berjabat tangan, berduaan, apalagi cipika-cipiki ya. Dan bentuk perbuatan lain yang dilakukan dengan lawan jenis, karena hal itu sebagai perantara kepada zina adalah suatu hal yang dilarang. Kalau sekarang enggak cuma dengan lawan jenis masalahnya. Dengan yang sejenis juga begitu. Ini berulang-ulang karena banyak kasus yang ditanganin seperti itu sekarang. Serem, horor. Ya, horor. Jadi ketertarikan bukan dengan lawan jenis saja tapi juga dengan sejenis. Sebenarnya udah ada dari sejak zaman Nabi Lut. Tapi makin ke sini makin repot, makin parah. Karena tadi ada yang udah jelas pakaiannya kayak wanita taat tapi ternyata jeruk makan jeruk. Ada juga yang laki-laki yang sudah punya istri, sudah punya anak 2. Istrinya sahabat saya sendiri gitu ya. Istrinya bingung kenapa kok dia cuma disentuh 2 kali selama pernikahan. Malam pertama jadilah anaknya yang nomor 1. 6 tahun kemudian tuh selama 6 tahun gak pernah disentuh. Gak pernah disentuh. Disentuh 6 tahun kemudian jadilah anaknya yang nomor 2. Ketika anak nomor 2 ini sudah 10 tahun, anak nomor 1-nya sudah 10 tahun, nah dia sudah mulai resah. Kenapa kok disentuh cuma 2 kali? Alasannya capek pulang kerja dan memang sering kerja keluar kota dan keluar negeri. Akhirnya sekali waktu dia pergi keluar kota tuh suaminya, maka dia menyewa detektif. Dia sewa detektif, dia bayar. Mau tahu ini kira-kira suaminya punya istri lain enggak? Detektifnya ngikutin tuh. Suaminya keluar kota keliling tugas dari kantor. Setiap kali di shoot enggak ada perempuan. Dan si istri enggak peka. Setiap kali di shoot enggak ada perempuan. Tapi temennya selalu laki-laki yang sama. Tapi si istri enggak peka karena nganggep itu adalah teman kantor. Ya jadi begitu terus. Setiap kali di shoot laki-lakinya sama. Oh betul tugas kantor. Tuh teman kantornya ada dia juga. Malah dia pikir tenang. Begitu pulang dari tugas, suaminya mandi. HP-nya tergeletak di samping kasur, di meja. Berdering. HP-nya berdering. Ya, kok tulisannya mama? Dari mama ya. Kok dari mama? Lah kan mamahnya dia. Maksudnya istrinya kan dia. Dia mulai deg-degan apa ini jangan-jangan pacar suaminya atau istri suaminya. Dia angkat teleponnya, dia tuh sangat, ekspektasinya sangat kuat, itu cewek. Dan kalau itu perempuan, dia akan memperbaiki diri, dia akan, pokoknya sudah totalitas buat suaminya, dia gak mau kehilangan. Begitu diangkat, suara laki-laki ya. Langsung digerebek, ditanya, dibentak-bentak, ngaku, suaminya keluar kamar mandi, ditanya juga ngaku. Udah, kita sidang, kita paksa cerai. Karena kan penyakit ya. Itu sudah berapa 12 tahun pernikahan. Baru kebongkar suaminya jeruk makan jeruk. Jadi suaminya jadi papa. Ya. Papa bukan buat dirinya dan anaknya tapi buat cowok lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga orang yang ngerti agama tanda kutip. Istrinya daiyah, suaminya ngerti. Jadi ngerti agama. Terhitung orang yang dianggap ngerti agama. Terhitung soleh. Ya tapi ternyata itu dia. Ya akhir zaman. Jadi sekarang selalu saya garis bawahi lawan jenis bukan mahram ya. Jadi betul-betul lawan jenis. Ya, bukan yang sejenis. Tidak ada pernikahan dengan sejenis gitu ya. Jadi itu hal yang betul-betul ya Allah. Jadi sekarang harus hati-hati. Karena beda ya. Kalau kita mengatakan lawan jenis ada perintah godul basor. Kalau sama sejenis kan enggak. Karena sama sejenis tidak ada perintah godul basor, kadang-kadang orang yang berpenyakit hati itu masuknya dari sana. Ya, tapi mereka juga akan bercanda. Bercandanya enggak lucu. Mohon maaf ya, kalau yang buat perempuan-perempuan, bercandanya mereka akan tarik tali BH. Celetek dari luar. Harus bereaksi, marah. Harus marah. Enggak mau bercanda begitu.
Harus marah. Mereka lagi test the water. Kalau kita diem aja, nah temen gue nih, hati-hati ya. Itu risih sekali. Saya nanganin sebab sejak saya SMA. Saya di SMA sudah sering pegang pengajian. Pengajiannya anak-anak STM penerbangan yang cewek-cewek. Banyak, karena STM penerbangan, ya kemudian cewek-cewek lagi. Ya, pakaiannya kan werpak tuh. Ya, banyak ketertarikan sama sejenis. Mereka ngaku tapi. Ya, jadi serem. Sampai saya di Al-Azhar sekalipun, Al-Azhar, sekolah agama, ada yang begitu. Jadi aduh miris ya. Ya apalagi sekarang kata Rasulullah SAW, semakin mendekat ke hari kiamat zamannya tidak semakin baik. Maka kalau kita masih punya ketertarikan kepada lawan jenis, syukuri itu anugerah. Normal, segeralah menikah. Kalau ada calon yang gak usah tanya lagi gajinya berapa. Berarti udah normal nih ya. Udah normal, lanjutkan yang normal-normal. Supaya terbentuk keluarga yang sakinah mawadah rohmah. Ya udah ngeri sekarang ya Allah. Kalau zaman dulu ngelihat teman-teman kita dan anak-anak kita, laki-laki, temannya laki-laki seneng. Perempuan, sahabatnya perempuan seneng. Kalau sekarang takut. Oh peraturan kita banyak, gak boleh kunci kamar. Kalau masuk ke dalam kamar gak boleh kunci kamar. Kalau nginep juga gak boleh dikunci. Kenapa? Kita harus ngecek ya, ngecek malam tuh. Kayak gitu juga pesantren. Alhamdulillah saya keliling ke pesantren-pesantren, kadang-kadang minta advice, gimana nih Ustazah? Udah kena virus. Santrinya, santriwati sama santriwati. Santri sama santri. Jadi bukan santri sama santriwati, bukan. Ya. Saya bilang kebijakan 2 bulan sekali di rolling isi kamarnya. Gak boleh 2 bulan, lebih dari 2 bulan temennya itu aja gak boleh. Rolling. Rolling lah mulai diganti teman kamarnya. Ya Allah sedemikian rupa ujian kita. Ya jadi alhamdulillah bersyukur kalau ketertarikannya masih dengan lawan jenis ya. Nah dengan yang lawan jenis ini juga ujiannya ada ya, wajib menjaga pandangan. Jadi Allah mewajibkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandang. Menundukkan pandang tuh bukan kalau jalan di jalanan nunduk aja, enggak ya. Mau nyebrang juga nunduk ya jangan, enggak kanan kiri nanti ketabrak. Jadi penting untuk diperhatikan, tunduk pandang itu artinya saat dialog. Saat dialog kita tidak menatap ya matanya. Mata ini jendela hati. Makanya dari mata turun ke hati. Mata jendela hati, dari mata turun ke hati. Kalau sudah ke hati akhirnya jatuh hati. Kalau sudah jatuh hati biasanya ada janji. Kalau udah ada janji, lisan yang akan ya menepati. Ya habis itu baru yang lain-lain itu yang repot. Makanya bedakan antara seeing dengan looking at. Kalau seeing nggak apa-apa, kelihatan udah ngelihat selesai. Makanya lakal ula wa alaika tsaniyah kata Rasulullah SAW. Pandangan pertama itu rezeki kamu. Tapi jangan ikuti dengan pandangan kedua. La tattabi'un nazratan nazrah. Jangan ikuti pandangan udah Masya Allah ada yang ganteng udah. Alhamdulillah selesai. Jangan lihat lagi ya. Ada yang cantik. Nunduk, lihat lagi jangan. Nah, ada yang bilang kan katanya pertama doang boleh. Jadi ada yang habis ngeliatin gak kedip-kedip. Lihatin aja kan yang pertama jatah kita. Yang kedua sebelum kedip ya sampai puas gitu. Jadi memang hati-hati. Karena yang bahaya sebenarnya kalau bukan dia nggak ngelihat. Yang bahaya kalau sama-sama ngelihat, sama-sama memandang, sama-sama ngeliatin gitu. Sampai akhirnya senyum. Kan ada yang diliatin kita senyum dia buang muka, selamat. Ya. Yang satunya buang muka, tapi yang repot kita senyum dia senyum. Nah, udah mulai itu lanjut mendekat itu yang paling bahaya. Jadi beda seeing. Kalau seeing itu ngelihat, kita punya mata pasti kita ngelihat kanan kiri. Jadi nggak harus juga pakai kacamata kuda, enggak. Tapi memang yang nggak boleh looking at, merhatiin gitu. Kita kan ngerasa kadang diperhatiin, bener-bener itu risih ya. Apalagi kalau diperhatiinnya dari atas sampai bawah. Dan itu hanya boleh ketika nazar. Ketika lagi nazar, saat ta'aruf, itu boleh. Saat khitbah, apalagi. Benar-benar diperbolehkan. Kan mau nikah. Jadi memang harus lihat. Nah justru kadang-kadang begitu sudah mau nazar, itu jarang yang pandang-pandangan, jarang. Perempuannya begitu dilihatin nunduk aja, padahal itu kesempatan dia boleh lihat. Ya ini enggak, begitu dikasih kesempatan malu. Itu emang setan pinter ya menggoda kita. Kalau bukan yang kesempatan nggak malu kita, malu-maluin. Tapi begitu waktunya untuk mandang, malu ya. Padahal itu kesempatan untuk melihat, menatap, ada yang celah nggak, ada yang salah nggak, ada yang perlu diperbaiki atau tidak ya.
Dan setelah sah menikah justru memandang pasangan dengan syahwat itu pahala. Jadi kalau belum menikah nggak boleh, tapi setelah menikah pahala. Kalau dengar bukunya Ustadz Salim diulas oleh Ustadz Salimnya sendiri. Ya, nikmat apa indah? Indahnya pacaran setelah menikah. Apa nikmatnya pacaran setelah menikah? Saya lupa. Itu Ustadz Salim nanti bisa di searching di Google. Beliau mengupas tuntas. Masya Allah. Ya bagus banget gitu ya. Karena memang ternyata ya tadi identik dengan pacarannya Barat itu menyeramkan. Ya padahal memang ketika itu masuk ke dalam jenjang pernikahan semuanya berubah menjadi pahala. Jadi segerakanlah sesuatu yang semuanya berubah menjadi pahala. Karena kalau sebelum menikah kita tunda-tunda, sekarang kan sudah musim-musimnya apa namanya waiting hood apa ya. Jadi benar-benar nunggu, nggak mau, nunda-nunda pernikahan, alasannya nggak siap. Alasannya lagi banyak hal pokoknya ditunda, nggak siap apa umur udah cukup kok, pekerjaan udah ada juga, nggak siap aja, nggak percaya diri. Psikologisnya terganggu, penuh tekanan, ada aja lah pokoknya. Nah ini yang nggak boleh terjadi ya, hati-hati. Sampai ada kalau di Korea itu istilahnya dia nggak mau menikah. Ya, jadi bukan cuman dampaknya buruk, jadi childless ya, tidak punya anak akhirnya. Child free bahkan. Tapi awalnya dari tidak mau menikah. Ya, jadi nggak suka dengan menikah, nanti nunda sampai akhirnya sendiri pun dia merasa puas. Nah, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menjaga etika pergaulan. Tidak berduaan, tidak berkholwat. La tusafirannal mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram wa la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'aha dhi mahram. Perempuan musafir nggak boleh sendirian dan nggak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram kecuali bersama si perempuan ada mahramnya. Jadi mau rapat, mau meeting, mau apa, nggak boleh berduaan sama bos. Harus si perempuan punya teman, punya mahram. Mahram itu yang nggak harus bapaknya, nggak harus abangnya. Sama-sama teman kantor perempuan juga jadi mahram kalau dia muslimah. Ya, jadi memang harus ada yang nemenin kita. Tapi jangan sampai, saya mau nonton. Tapi saya nggak sendirian kok, sama teman saya perempuan. Temannya bawa pacar juga, itu namanya double date ya. Double dating nggak bisa. Jadi memang kalau memang dia nemenin kita mau nonton bertiga, perempuan 2, laki 1, oke, yang ditonton apa ayat cinta boleh ya, KCB. Ini kan yang ditonton juga film horor, bahaya gitu ya. Nah kemudian kita lihat juga aturannya tidak melihat aurat orang lain. Ya sampai kalau sama-sama sejenis saja tidak boleh terlihat auratnya. Apalagi lawan jenis. Jadi mungkin riskan kalau pekerjaannya adalah dokter. Dokter kandungan laki-laki, ya repot ya. Yang lebih salah perempuannya kalau cari dokter kandungan laki-laki. Selagi dokter kandungan banyak perempuan harus cari yang perempuan. Nggak boleh langsung ke spesialis kandungan laki-laki. Karena apa? Bahaya, masalahnya aurat. Ini akhir zaman. Banyak ibu-ibu yang cari spesialis kandungan laki-laki. Katanya dia lebih mengerti perasaan wanita. Ya. Repot ya. Karena kalau perempuan suka nggak punya perasaan katanya. Memang sensitivitasnya beda. Karena dia tidak pernah melahirkan. Makanya dia berusaha untuk empatinya lebih besar. Kalau perempuan kan apalagi yang sudah pernah melahirkan makin nggak punya perasaan. Karena kan saya juga udah pernah kok sama sakitnya ini saya kuat. Nah itu lebih parah. Makanya kadang-kadang bidan-bidan yang masih gadis lebih peka. Dibanding yang sudah menikah. Kalau yang masih gadis bidan-bidan tuh peka banget perasaannya. Karena saya membina satu pengajian isinya bidan-bidan semua. Halus-halus orangnya gitu ya. Single-single. Nanti Iwannya kalau ada yang belum nikah cari bidan, ada tuh bidan-bidan single gitu ya. Bidan-bidan single ada 3 orang tuh. Stoknya belum nikah. Jadinya emang kita sih harus kerjasama nih sama Sehati. Saya juga punya Marwah Ta'aruf Center di Cibubur. Ya, tapi harus kerjasama sama Sehati. Karena ternyata kita sama-sama krisis laki-laki. Anggotanya yang laki-laki sedikit, ya. Yang perempuan yang banyak. Ya, tiap kali kajian tuh kalau 60 orang, 10 doang laki-lakinya. Ya, akhwatnya 50, ya Allah. 1:5, ya. Coba tuh bayangkan, kalau 1:4 aja belum tentu semuanya mau dinikahin kan. 1:4 apalagi 1:5, ya. Jelas nggak bisa.
Dan kalau kita lihat lagi, ternyata penting buat kita untuk paham apa kewajiban kita menjaga etika pergaulan kita. Tidak boleh melihat aurat sesama jenis saja, apalagi lawan jenis. Nggak boleh satu selimut untuk yang sesama jenis, apalagi lawan jenis. Satu selimut nggak boleh. Jadi kalau tidurnya satu kasur, kosnya satu kasur queen, selimutnya kudu 2, nggak boleh 1. Selimutnya harus 2, masing-masing punya selimut. Nggak boleh dalam satu selimut ya. Itu untuk menjaga, terjaga takut itu. Kasus-kasus yang jeruk makan jeruk itu. Ya, kemudian berbicara baik dan lugas, tegas. Bukan galak, bukan. Lugas, tegas. Bukan galak ya. Dan bukan kasar, jauh sekali dari kasar. Tapi lugas dan tegas. Surat Al-Ahzab ayat 32 mengingatkan. Ya, jadi khusus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan istri-istri Nabi. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ya ini taqaitunna, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita lain. Kalau kalian bertakwa pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau kalian berdosa, dosanya juga 2 kali lipat. Jadi sampai disebutkan fala takhda'na bil qaul. Kalau bicara jangan mendesah-desah, berlemah lembut dengan lawan jenis. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Sehingga kalau di hati laki-laki lawan jenis tadi ada penyakit, tergoda dengan suara. Kok bisa tergoda suara? Kenapa ayat nggak mengatakan tergoda wajah? Wajah istri Nabi pakai cadar semua. Wajah istri Nabi ditutup semua. Min waro'il hijab. Ya, artinya kalau tergoda wajah sudah nggak mungkin. Nomor 2 yang mungkin menggoda adalah suara. Jadi suara itu harus tegas. Ya, yang repot kalau zaman dulu sebelum ada TV kita kan sering dengerin radio ya. Sering nggak kadang-kadang kita membayangkan, nih kalau suaranya kayak gini kayaknya orangnya ganteng nih. Kayaknya suaranya kalau kayak gitu kayaknya orangnya cantik nih. Padahal begitu ngelihat beda dengan ekspektasi kita gitu ya. Tapi ternyata suara itu menipu. Ya, banyak yang kira suara nenek-nenek adalah anak gadis, bisa begitu. Atau sebaliknya, makanya suara itu menipu. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati dengan suara. Pokoknya suara yang tegas, yang lugas, yang jelas, nggak perlu kasar. Tapi tegas dan kalau bisa simple, tidak berpanjang lebar. Ya, dengan kata-kata. Nah, ini yang paling repot kalau orang cari kesempatan untuk ngobrol panjang-panjang. Udahlah denger, suaranya enak didengar, hati-hati kalau udah bilang, suaranya enak didengar. Itu biasanya orang pengen panjang lebar tuh curhat. Panjang lebar curhat tanpa melihat wajah itu bahaya. Menjaga adab interaksi, tidak menghina sesama muslim, tidak memanggil dengan panggilan buruk, senantiasa berbuat baik, tidak mencari-cari aib. Ya, sampai disebutkan tidak boleh suuzon. Itu surat Al-Hujurat. Dari ayat 10 sampai 11. Ayat 12-nya Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Di sisi Allah kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan. Bukan tampilan, bukan prestasi dunia, tapi ketakwaan. Ketaatan di jalan Allah ya. Dan ini yang paling harus hati-hati dari para wanita. Kenapa? Jadi kalau kita mau menyalahkan kaum pria, kan kaum pria yang buka pintu. Iya, dia akan ketok-ketok terus. Salahnya yang ngebukain. Jadi kalau diketok-ketok dan ini bukan orang yang berhak untuk dibukakan pintu, jangan bukakan pintu. Ya, jadinya yang salah akhirnya perempuan yang membukakan pintu. Kalau menganggap misalnya, ya kita makan kayak daging, kalau kucing dikasih daging mau aja gitu ya. Masalahnya daging ini nggak ada daging yang jalan sendiri. Daging pasti ada yang ngasih, ada yang nyiapin gitu ya. Dan kadang-kadang kita karena manusia, karena bukan seonggok daging, kita kan manusia. Jadi kita sudah suka mendandani diri sendiri, kita yang mempersiapkan diri kita untuk dinikmati oleh kucing-kucing liar misalnya. Yang salah jadinya kita. Makanya kenapa na'udzubillah min dzalik ketika terjadi kecelakaan tanda kutip, hamil. Makanya dalam Islam nasab sang anak dibin dan bintikan kepada ibu. Bukan kepada ayah biologis. Kan yang berbuat laki-laki, iya. Tapi tetap aja nggak akan terjadi kalau si perempuan menolak. Ya, perempuannya kadang nggak nolak, diem aja kan. Kalau nolak jerit ya, jerit, teriak, tolong. Nah itu nolak, ini enggak. Kadang diem aja. Makanya nenek-nenek zaman dulu tuh sering berpesan wanti-wanti, jangan suka kasihan sama laki-laki karena kasihan itu lebih dari cinta.
kasihan, rahmah. Ya, kenapa ketika disebutkan sakinah, mawaddah, terakhir rahmah. Rahmah itu harus paling akhir. Ketika sudah kakek-kakek dan nenek-nenek diikatnya dengan rahmah. Ini masih baru kenalan sudah rahmah duluan. Udah kasihan duluan. Padahal belum resmi nih. Sakinah yang tercipta masih kamuflase. Ketenangan bersama nggak bakal tenang kalau dikejar-kejar hansip. Masalahnya zaman sekarang zaman fitnah. Hansip nggak ada yang ngejar-ngejar kalau orang pacaran di kebun. Pacaran di taman nggak dikejar-kejar. Kalau dulu dikejar-kejar. Dulu ada istilah dikejar-kejar hansip karena memang akan digerebek. Rumah yang ketahuan misalnya ada yang berdua lagi duduk ya bareng lawan jenis bukan mahram. Sekarang nggak ada. Makanya na'udzubillah banyak kos-kosan yang ditinggali oleh orang yang berganti-ganti, berbeda-beda. Ya, jadi kenapa sekarang sudah tidak adanya kepedulian di tengah masyarakat kita? Yang kasihan perempuan sekali lagi. Jangan buka pintu, jangan mengizinkan nanti yang menanggung semuanya di dalam syariat Islam adalah perempuan. Bin dan binti si anak ke ibunya. Bapaknya gimana? Kewajibannya apa? Enggak punya kewajiban apa-apa selain taubatan nasuha. Dia enggak wajib menafkahi, enggak wajib menikahi, enggak wajib juga ngurusin anaknya, enggak wajib. Orang dia cuman kayak orang yang lagi zina gitu lewat aja. Jadi yang rugi pasti perempuan, ya. Jadi itu yang harus kehati-hatian dari sisi perempuannya. Enggak bisa kalau suka sama dengan bukan zina, tetap aja perzinahan. Makanya upayakan jangan sampai terenyuh, kemudian jadi jatuh, ya, tergiur. Nah, dan kadang-kadang perempuan itu terlalu sensitif dengan sentuhan. Bukan cuma sentuhan fisik, sentuhan psikis, perhatian, care. Ya, malam-malam ditelepon, tahajud call. Wah, ini cowok soleh banget tahajud call. Padahal dia cuman bangunin doang. Dia juga belum sholat tahajud ya. Cuman bangunin doang. Udah tahajud belum gitu. Ntar ditanya lagi besoknya, udah sarapan belum? Ya ditanya lagi. Pokoknya yang sifatnya seperti perhatian itu perempuan itu sentuhan perhatian, sentuhan hati, sentuhan psikologis. Wah, kok udah diperhatiin. Oh kamu kayaknya kemarin pakai baju ini, kok sekarang ini lagi. Wah dia merhatiin kita. Gitu ya. Jadi, nah ini hati-hati dengan bentuknya perhatian aja kadang-kadang perempuan kelepek-kelepek. Ya, kemudian juga apalagi kalau sentuhan fisik. Kalau sentuhan psikis dia sudah nyaman, biasanya disentuh fisik nggak risih. Repot kalau kayak gitu. Kalau sentuhan fisik psikis sudah nyaman, misalnya setiap kali buat karya tulis dibantuin, diketikin, dicariin buku, semuanya. Nah itu biasanya kalau yang lakinya pengen pegang, pengen salaman, sudah diem aja dia. Padahal harusnya peka, sensitif. Ya, saya teringat ada teman, dia selalu SMP, SMA mencarinya ketua OSIS. Dia nggak mau pacaran kecuali sama ketua OSIS. Saking cari yang pinter gitu ya. Dapat tuh, sukses dia. SMP dapat pacar ketua OSIS, SMA dapat pacar ketua OSIS. Begitu masuk SMA, alhamdulillah dapat hidayah. Sama-sama di Rohis kita. Di Rohis masuk rohani Islam, warnanya jelas. Borok-borok mau pacaran jalan berdua nggak bakal mau. Yang laki-lakinya bingung. Laki-lakinya kelas 3, kita baru masuk kelas 1. Tapi dia sebelum hijrah udah keburu dapat pacar dulu. Cuman dia bingung gimana nih cara mutusinnya Rik. Ya putusin aja saya bilang gitu kan ya. Tapi yang laki-lakinya nggak pernah aneh-aneh kok, malah bantuin. Tugas-tugas dari guru dikasih, dibantuin. Oke. Suatu ketika sebelum lulus si laki-lakinya nih pacarnya mengatakan kepada teman saya itu, saya kan mau lulus nih, nggak pernah ketemu lagi berarti nanti. Izinkan saya pegang tangan kamu sebentar aja. Wah, alhamdulillah warnanya sudah bagus, hijrahnya total. Langsung dia mengatakan, ini yang saya tunggu-tunggu. Dari kemarin tuh cari alasan memutusin kamu susah. Sekarang alasannya jelas. Selesai kita katanya, Masya Allah. Itu alhamdulillah dikasih hidayah dari Allah. Tapi kadang-kadang jarang yang seperti itu. Bahkan kalau mau dipegang, seneng. Kemarin aja saya baru lihat beberapa akhwat ketemu sama lawan jenis, bawahan dia di kantor. Itu asik banget, seret. Salaman nih ya, nggak boleh. Rasul tidak pernah menyentuh ya kulit wanita lain yang bukan mahramnya. Bahkan Rasul bersumpah lebih baik ditusuk dari besi, ditusuk besi panas.
dibanding menyentuh tangan wanita lain yang bukan mahramnya. Sampai seperti itu. Nah, kadang-kadang wanita jatuhnya karena sentuhan. Pertama sentuhan psikologis, perhatian, care, ya. Kayak tadi dibangunin tahajud call. Kemudian diapain lagi ya, ketika duha ditanyain udah duha atau belum, udah sarapan apa belum. Kalau kita pusing dikit udah beli obat atau belum. Yang perhatian kayak gitu tuh. Yang tiba-tiba kalau jalan lagi panas tau-tau kok adem, ada yang mayungin dari belakang. Nah, itu perhatian-perhatian yang suka bikin kelepek-kelepek. Ya, tato ada yang mayungin gerimis sedikit, tato seret ada payung. Ada yang lari-lari, tato ngasih payung. Tapi bukan tukang payung ya. Jadi tato ada yang ngasih payung ya. Oh, temen kantornya. Itu bisa kelepek-kelepek. Nah, itu yang paling bahaya. Ya, ada juga yang udah, karena mungkin kalau masing-masing ruang lingkup itu akan masing-masing tantangannya. Ya, di bidang sekolah beda, di kampus beda, di tempat kerja beda. Di antara para ustadz begini juga ya, kajian ustadz semua. Bisa jadi beda. Kita udah mau ngomong nih, satu mikir diambil sih. Bisa kejadian disemprot antis. Ya, nanti takut kena virus ukhti. Coba kalau ustazahnya lagi sakit hatinya berpenyakit. Itu bisa kelepek-kelepek sama ustadz yang kayak gitu. Ya, udah mau ngomong bismillah, ditarik. Kena gitu ya. Ditarik disemprot antis. Lagi musim virus ukhti ya. Udah nenek-nenek sama kakek-kakek manggilnya ukhti. Sama akhi. Mbok ya afwan ustazah, kita semprot dulu, seret-seret. Takut ustazah kena virus lagi musim, waktu itu memang lagi musim Covid. Ya, alhamdulillah ustazahnya bukan ustazah yang baperan, yang ada ngomel ya. Nyaris terkena gitu tangannya, ditarik langsung semprot. Ketika kita bingung malah dia bilang afwan ukhti, takut nanti ukhti kena virus. Ini repot. Hanya kata-kata, mungkin di rumahnya nggak pernah suaminya yang kakek-kakek manggil dia ukhti, ya nggak pernah begitu suaminya, mungkin di rumahnya manggil bu juga jarang kali gitu. Ya, tiba-tiba dipanggil lah di medan perjalanan dan perjuangan seorang ustadz yang sudah tuanya lebih mungkin, tapi manggilnya santun, ukhti. Waduh, banyak kasus-kasus begitu. Ibu-ibu majelis taklim jatuh hati sama ustadznya. Ustadznya curhat, ustazah saya salah apa? Saya bilang yang salah ustadz ya, bukan ibu-ibu majelis taklim. Kenapa diterima ibu-ibu majelis taklim curhat? Harusnya yang curhat alihkan ke saya kalau perempuan. Nah, jadi ustadz yang salah, kan akhirnya ustadz juga manusia. Jadi hati-hati. Masalah perhatian, support empati, tempat curhat, ya, dan juga masalah materi. Mungkin ada beberapa keluarga yang hanya masalah sepele. Masalah materi yang sepele. Akhirnya istrinya minta cerai, gugat cerai. Hanya gara-gara 50.000 atau 100.000. Karena mungkin tetangganya rutin ngasih. Setiap kali mau jajan, ngejajanin istri tetangga, hati-hati ya. Istri tetangga jangan dijajanin, itu penting untuk ngingetin orang tua kita. Kadang kebaikan sama ibu kita pelit, sama istri tetangga baik. Nah, ini juga hal yang sangat memicu di era jahiliyah seperti sekarang. Nah, makanya manajemen curhat, hati-hati. Jangan karena belum punya suami jadi curhat ke lawan jenis yang bukan mahram, nggak boleh. Tetap cari tempat curhat yang sejenis tapi yang aman. Kalau sejenis aman, cari yang ngerti agama, yang ustazah, yang memang insya Allah nggak kena virus. Bukan jeruk makan jeruk, itu harus betul-betul harus mengalami uji coba. Karena memang ini akhir zaman. Aduh ngeri deh kalau lihat di lapangan. Ya ternyata jeruk makan jeruk, kita bingung sekali kalau melihat. Dan juga jangan curhat kepada orang lain yang bergantung kepada kita secara emosional. Dia biasa jadi pasien kita punya masalah, kita curhat juga sama dia, udah. Gayung bersambut, nah yang kayak gini bisa timbul akhirnya tadi penyakit-penyakit sosial seperti jeruk makan jeruk tadi. Konsultasilah kepada Allah dengan istikharah, salat malam, salat hajat. Dan konsultasi dengan sesama manusia dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Seorang muslim itu perkara-perkaranya harus disyurokkan, dimusyawarahkan. Kenapa ya saya kok susah nyari pasangan? Musyawarah sama orang-orang soleh. Ya kenapa juga pasangan berkali-kali. Saya bukannya nggak pernah ta'aruf saya udah 10 kali tapi nggak jadi terus gitu. Bisa jadi seperti itu karena memang belum waktunya. Tapi kan nggak boleh putus asa. Jangan sampai ujian itu membuat kita lebih jauh
dari Allah, yaitu putus asa. Tetap harus musyawarah. Dan kalau sudah sampai kepada waktunya, insya Allah nggak ada yang pernah bisa menolak atau menunda waktu pernikahannya. Ada dulu salah seorang jamaah kita, umur 46, nikah sama yang 48. Gadis ting-ting, suaminya tong-tong. Karena pemuda masih bujang. Ya, itu nyarinya sudah bertahun-tahun. Tiap tahun nyaris umroh bareng MK. Umroh, saya yang bimbing. Tahun terakhir kok dia nggak umroh, yang datang surat undangan. Ustazah, ini mintanya di Masjidil Haram nih, ya di depan Baitullah. Selalu di Multazam, tapi dapatnya nggak di sana. Lah, jadi nikah sama siapa? Sama orang gang sebelah rumah. Dia nggak kenal. Makanya saya tanya, maaf Mbak, Duda. Bukan, saya kan ting-ting tuh, dia tong-tong. Jadi gadis 46 dapat bujang 48. Jadi kalau udah sampai waktunya, tapi ya tentunya dengan ikhtiar. Ikhtiarnya dia doa tuh tiap tahun dia umroh. Tiap tahun umroh doa, Masya Allah. Sampai kok nggak umroh lagi tahun ini, ternyata yang datang surat undangan. Tapi Masya Allah, hanya dengan orang gang sebelah, RT sebelah yang dia nggak kenal. Dikenalin sama orang lain, ketemunya di tukang sayur. Ya, jadi dikenalin loh. Kok Mbak? Belum nikah juga belum? Itu ada saudara saya, rumahnya di situ. Lah udah. Ternyata sedekat itu. Mungkin kalau kita bilang ente kurang bergaul kali gitu ya. Masa deket gang sebelah aja nggak kenal? Iya. Ternyata karena beda RT, jadi nggak kenal. Dikenalin lah sama saudaranya dia yang tinggalnya jauh. Lagi nginep dan lagi belanja sayur bareng. Gitu doang, simple. Makanya kenapa doanya tetap sedekat itu saja kita nggak kenal. Siapa yang akhirnya mempertemukan? Allah. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Jadi kalau sudah ikhtiar, akhirnya kadang-kadang kan kalau kita terjebak dengan konsep pernikahan ala-ala anak sekarang ya. Jadi saya pengen menikah yang pokoknya calon saya tuh harus ngerti maunya saya apa. Saya juga akan ngerti saya akan mencoba mengerti maunya dia apa. Pokoknya nanti akhirnya slogannya jadi aku seperti yang engkau mau dan engkau seperti yang aku mau. Jadi judul lagu gitu ya. Harus berubah seperti yang pasangannya mau. Tentunya kalau kemauannya berbeda nggak akan bersatu. Satu maunya A, satu maunya B. Akan sulit. Jadi harus ada yang ngalah. Mengalahnya bukan salah satu dikalahkan, tidak. Tapi kalau sudah menikah, akhirnya yang ada jadi kita. Kita harus berubah seperti yang Allah mau. Itu nggak ada kompromi di sana. Walaupun saya nggak suka, kamu nggak suka, tapi Allah maunya itu. Ayo kita berubah ke sana, gitu ya. Kalau udah menikah, udah nggak bisa bahasa aku, nggak bisa bahasa kamu, tapi bahasanya kita. Kan biasanya kalau judul film aku dan kau jadi KUA. Ya, tapi kalau pernikahan aku dan kau jadi kita. Ya, menjadi kita. Menikah itu menyatukan dua orang. Dari background pendidikan beda, pengasuhan beda. Kadang-kadang kultur yang beda, adat istiadat beda, lingkungan masyarakat beda. Tapi kalau sudah nikah harus bergandeng tangan, jalan bareng menuju ridha Allah. Dan menikah bukan merubah suami. Seperti yang istri minta atau sebaliknya. Merubah istri seperti yang suami minta. Tapi menikah adalah berubah bersama sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan pernikahan adalah ta'aruf sepanjang masa. Suka ada yang ta'arufnya lama 5 tahun. Ya Allah Ustazah, ternyata saya nggak kenal sama suami saya walaupun udah ta'aruf 5 tahun. Akhirnya ta'aruf 5 tahun, nikahnya cuma 2 tahun. Habis itu cerai. Jadi jangan sampai ta'arufnya lama-lama, toh nggak akan kenal juga. Pernikahan itu adalah masa pengenalan seumur hidup. Karena semakin tua akan semakin aneh-aneh. Ya, jadi semua yang sifat-sifat aneh bayi dulu, timbulnya kapan? Kalau udah tua, ya. Tidak ada jaminan pasangan kita bisa membahagiakan kita, tapi Allah pasti akan menjamin. Karena Allah jamin akan membahagiakan hambanya yang taat dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Artinya harus dirunut dari proses awal. Ada ta'aruf diiringi istikharah, milih diiringi istikharah, harus ada musyawarah, kenalan, ta'aruf itu mengenal betul. Kalau nggak kenal, ngobrol nggak puas, harus mau di cross check. Anda kos di mana sekarang? Oh, kos di sana, boleh nggak tanya sama teman-teman kosnya? Jawabannya harus boleh. Tanya sama teman-teman kos, kira-kira orangnya gimana dalam keseharian? Pemarah nggak? Pelit nggak?
ngambekan enggak, sholatnya gimana? Kalau kata Ustaz Salim Afila, tanya sama merbot masjid yang paling dekat dengan tempat kosnya. Bawa fotonya, mas merbot, kenal enggak sama laki-laki ini? Oh kenal banget, dia nomor 1 ada. Oh ya sudah, itu worth it ya untuk dijadikan calon. Tapi kalau bingung merebutnya, ini siapa? Ini yang kos di sebelah, nggak pernah ke sini. Nah hati-hati, warning. Ya kalau sholat masjid musola di samping kosan kok nggak pernah ke musola, laki-laki masalahnya. Ya jadi memang harus kenal siapa dia. Jangan beli kucing dalam karung. Yang laki-laki juga gitu. Kontrol ini perempuannya siapa? Karena Rasulullah SAW sampai mengatakan ijtanibu khadra'ud daman. Jauhi perempuan yang hijau tapi di tempat sampah. Kata Rasul. Kelihatannya cantik tapi didikannya nggak bagus. Keluarganya nggak bagus ngedidiknya. Nggak punya agama, nggak punya akhlak. Sampai Rasul mengatakan ijtanibu khadra'ud daman. Ya, jauhi wanita yang kayaknya cantik. Khadra itu hijau. Hijau subur. Tapi ternyata tumbuh di lingkungan yang nggak bagus. Jadi harus berhati-hati. Jadi pilih juga gitu. Kita pilih yang betul-betul sampai ke sholatnya kayak gimana. Interaksinya dengan temannya seperti apa. Laki-laki juga gitu. Cari perempuan yang beneran solehah. Jangan yang kelihatannya pakaiannya solehah. Tapi tanya, di cross check teman-temannya siapa. Gimana kesehariannya. Aktivitasnya apa. Ya dia bergaul sama laki-laki lain kayak gimana. Kalau dia pemalu, terjaga. Nah worth it untuk dijadikan calon ya. Nah kalau sampai kepada pernikahan makanya penting suami mendoakan istri ya. Ini terakhir saat sudah akad nikah itu didoakan. Jarang tuh saya lihat yang langsung dipegang ya pelipis istrinya. Sesudah akad nikah jarang. Entah apa nanti kalau mereka berdua tapi entah apa mereka ingat. Pegang pelipis istrinya, kepala istrinya sambil didoakan. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Jadi memang sampai kita minta kebaikan istri dan kebaikan yang menyertainya, sifat-sifatnya, tabiatnya. Terus kalau istri gimana? Pegang kepala suami enggak? Karena kan pemimpinnya suami ya. Kalau suami cukup didoakan langsung minta sama yang punya. Allah sang pemilik, ya Allah suami saya semoga soleh beneran nih. Ya sudah megang kepala saya, sudah ngedoain yang baik-baik. Semoga memang betul-betul dia soleh beneran. Ya, jadi itu yang diharapkan dari proses pengenalan kita. Kenal boleh kenal, tapi kalau kenalnya tanda kutip kayak pacaran zaman sekarang jangan. Cukup pacaran yang zaman dulu ala-ala Melayu boleh. Tukar pantun silahkan. Ya kalau mau tukar pantun dan kalau misalnya aduh kayaknya nggak bisa cepet-cepet nih, nggak bisa sebulan jadi. Kayaknya prosesnya karena mungkin jaraknya jauh 3 bulan nih, 4 bulan. Boleh nggak kita ada dalam satu grup? Boleh, tapi jangan berduaan. Di grup ada misalnya ada orang tua, ada ibu, ada siapa lagi, ada teman, ada sahabat perempuan kita di situ. Jadi kalau ngobrol terpantau. Supaya setannya juga ya tidak masuk ke sana kemari. Kata orang mungkin ya grupnya nggak usah diisi. Kalau begitu kita ngobrolnya ngechat aja. Nah itu yang paling bahaya. Harus punya komitmen. Kita tidak ngobrol kecuali dalam grup. Ya, jadi nggak ngobrol kecuali dalam grup. Jadi nggak boleh kontak pribadi. Saya ada anak yang nomor 5. Anak nomor 6, bukan nomor 5, nomor 6. Ya kan anak ke-7 jadi ngitung. Ya, jadi anak-anak nomor 7 itu ketika proses cukup lama karena kepotong Ramadan. Jadi harusnya sebulan nikah tapi akhirnya jadi 2 bulan setengah. Pertama kepotong Ramadan, kedua dia harus resign dulu. Karena masih ikatan kontrak, jadi perawat di RSCM. Calon suaminya nggak mengizinkan dia kerja lagi. Padahal saya udah bilang, udah izinkan saja kerja. Enggak Mi, saya aja yang nyari nafkah. Memang kerja bukan dia bukan untuk cari nafkah saya bilang. Dia kerja untuk upgrading, untuk aktualisasi ilmunya. Enggak diizinkan. Ya sudah, karena hasil istiqoroh dua-duanya positif, saya biarkan. Nah itu proses 2 bulan setengah, ada di satu grup. Ada saya, ada ibunya yang laki-laki juga, ya kemudian ada temannya anak saya. Jadi kalau ngobrol di situ. Tapi temannya anak saya bilang, ih enak banget. Dia kan manggil anak saya manggilnya apa ya? Adik. Gitu ya. Adik udah makan gitu nanya. Adik jadi yang lain yang lain lihat tuh, dia enggak japri sendiri, enggak japri. Jadi ada di grup, adik udah makan, adik ngurusin apa aja, udah selesai urusan. Jadi, ngomongnya adik lah, emang adik karena lebih muda jauh, 6 tahun selisihnya.
Jadi ngomong, jadi ada di grup, dipantau sama orang lain. Ya, yang dengerin aja paling enak. Padahal sih cuman ada. Dia nggak ngomong macam-macam, cuman adek udah makan, adek udah ngurus ini, enggak belum bang, abang udah ngurus surat pindah ini, karena kan pindah nikah. Wilayahnya beda, ke wilayah sini, nikahnya di sini kan di atas di Darut Tauhid. Kadang kan dia orang Jatiwarna. Ya, abang udah ngurus surat pindah, nah adik abang yang lain kayak tembok, kayak betul jadinya. Tapi itu penting, jadi terpantau dia ngomong apa. Ya, itu salah satu cara untuk menghindari godaan-godaan syaitan sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, masih ada waktu untuk pertanyaan, Ustazah. Sekitar 2 orang. Ada yang bertanya? 1, 2. Oke, baik, sebentar tunggu. Susah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Izin tanya Ustazah, sebenarnya sih ini konteksnya di luar jodoh ya. Cuma karena saya kan pekerja swasta, di kantor pun nggak bisa dipungkiri pasti ada interaksi dengan lawan jenis. Even itu bukan satu divisi atau divisi lain, tapi terkadang kayak sama atasan sendiri pun, karena kan atasan saya kebetulan laki-laki. Jadi kalau kayak untuk kayak lihat mata tuh, kalau kita nggak ngeliat tuh kayak kamu nggak sopan gitu, atau enggak saya ngelihat ke atasnya kan saya nggak bisa lihat mimik wajahnya gitu, Ustazah. Jadi gimana sama biasanya tuh kalau akhir tahun kan di kami tuh ada kayak penilaian atau apa ya, appraisal KPI gitu, itu kan pasti kita satu ruangan tuh berdua aja karena nggak ada yang staff lain atau HR pun nggak ada karena kan itu confident ya. Itu gimana Ustazah? Itu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustazah, cinta utama kita kan untuk Allah. Bagaimana caranya menyederhanakan perasaan kita kepada suami kalau sudah menikah? Bagus, pertanyaan kedua tauhid banget. Ya, yang pertama dulu ya, masalah adab dan akhlak. Sekarang kalau kita bicara adab, akhlak tentunya beda antara aturan syariat dengan aturan global dunia yang rata-rata sekuler. Kalau dalam syariat, natap begini lawan jenis nggak boleh. Tapi kalau aturan barat, nggak sopan kalau kita nunduk gitu ya. Jadi kalau saya ngomong, tatap mata saya gitu kan, ada yang kayak gitu kan ya. Padahal kita tahu, Romi Rafael saja kalau mau menghipnotis orang, itu lewat mata. Dan ketika ada orang yang zikirnya kuat, itu dia akan mengatakan, Anda tidak bisa bekerja sama dengan saya. Karena zikirnya kuat, gak bisa tuh matanya dihipnotis. Tapi kalau orang yang ngeblank, itu bisa, gampang dihipnotis. Dan orang yang ngeblank itu gampang, orang lain masuk ke dalam dirinya itu gampang. Setan masuk ke dalam dirinya gampang. Makanya minimal kalau atasan kita kayak begitu, yang suka menghipnotis, ya dengan galaknya, dengan kata-katanya, ya dengan sadisnya, sudah ketika berjumpa dia, baca ta'awuz yang banyak. Ya, baca ta'awuz saja yang banyak terus karena khawatir boleh jadi kita juga dibentak, kita kaget, padahal boleh sesekali kita nunduk. Kalau gitu iya Pak. Nah, ketika iya Pak udah nunduk dulu. Sampai kalau dia ngomongnya rada apalagi serius baru kita lihat lagi, ntar nunduk lagi. Ada jeda. Tidak yang terus continue ngelihat. Tapi ada looking at, ada jeda begitu. Walaupun ada yang kalau kita sering nunduk dia akan marah ya. Saya lagi ngomong sama kamu, kamu lihat saya. Nah, itu repot. Itu harus banyak ditawusin. Kalau perlu jahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar dia tersinggung. Ya kalau dia bentak a'udzubillah gitu ya. Yang jelas sangat efektif memang ta'awuz. Ta'awuz itu efektif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bikin dia gentar, bikin kita juga berani. Ya, karena memang aslinya nggak boleh tatap-tatapan dan aslinya kan nggak boleh berdua. Saya kerap kalau lagi ngisi kajian di perkantoran saya minta jangan berduaan kalau memang ternyata bosnya laki-laki dan sekretarisnya perempuan, ruangannya gede, luas, jangan meja dempetan dan si perempuan duduknya dekat pintu. Jadi duduk yang perempuan, kursinya, mejanya dekat pintu. Kalaupun ruangannya AC kan nggak bisa dibuka pintunya, tapi dia dekat dengan pintu keluar. Yang dari luar kelihatan dia duduk di mana. Jadi si perempuan yang harus kelihatan dari luar duduk di mana.
Jangan dia mepet di pojok dengan bosnya. Dari luar nggak bisa lihat, itu bahaya. Jadi memang koridor yang kayak gitu kan tidak bisa kita islamisasikan dan kita ratakan di semua kantor. Karena memang banyak kantor yang tidak pakai prinsip Islam. Padahal kadang-kadang mereka ingin karyawan dan karyawatinya etos kerjanya naik. Mereka undang guru-guru ngaji. Diundang guru-guru ngaji. Padahal yang punya kantor Kristen kadang. Kadang yang punya kantor orang Jepang. Nggak punya agama. Tapi semua karyawan dan karyawati wajib ngaji. Kenapa? Karena berharap etos kerjanya naik. Jadi emang karena udah salah niat ya. Berharap ngaji bukan jadi soleh-soleha. Cuman semangat dan giat bekerja. Nah makanya akhirnya ya seperti itu. Kadang suasana kantor nggak enak. Ya, jadi ada aja hal-hal yang membuat kita akhirnya ragu, canggung, padahal pengen mengerjakan perintah agama. Yang paling utama adalah selagi tidak dilarang sholat. Selagi tetap boleh pakai kerudung, tutup aurat, ya sudah. Mungkin masih bisa bertahan. Selagi sektornya bukan sektor haram, bukan sektor ribawi. Ya, ketika sudah jelas halnya, lanjutkan saja. Tapi tadi, ya ada prinsip. Wallahu akbar. Ya, dengerin dulu atau nanti? Ya, tapi tetap dijaga pelan-pelan ya. Pertanyaan kedua, nah, kalau misalnya akhirnya Allah izinkan dan takdirkan menikah, kecintaan kepada suami gimana caranya agar tidak berkejaran dan menyamai kecintaan kita kepada Allah? Karena nggak boleh, memang cinta banget sama suami nggak boleh. Yang banget itu sama Allah nomor 1, nomor 2 sama Rasul, nomor 3 sama syariat Islam, 4 baru boleh suami. Itu tangga kecintaannya di surat At-Taubah ayat 24. Kalau salah tangganya, ke 1 suami dulu, kedua baru Allah, wah ini repot. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu saja kata Allah sampai hukuman Allah datang. Jadi berarti kita harus pinter-pinter nempatin tangga kecintaan. Jangan sampai jatuh ke dalam musyrik. Malah kadang-kadang ibu-ibu yang suka bikin suaminya jadi musyrik. Mas, jadikan aku satu-satunya di hatimu. Itu qul huwallahu ahad. Gak boleh kalau orang. Ya, hanya Allah yang boleh. Atau jadikan aku yang pertama. Gak boleh, pertama harus Allah. Kedua harus Rasul, ketiga harus syariat. Jadi istri hanya boleh nomor 4. Kalau udah keempat insya Allah gak akan ada yang kelima gitu. Jadi kelima, keenam itu cukup kita lihat At-Taubah ayat 24. Ada tangga kecintaan. 8 item sesudah Allah, Rasul, jihad. Jihad itu mengerjakan syariat Allah dengan bersungguh-sungguh. Karena Rasul ayat juga tidak pernah menceritakan qital. Kalau qital kutiba alaihimul qital, diwajibkan perang kalau musuh menyerang. Tapi itu bicara jihad. Jihad nggak boleh kita alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu semuanya, laki-laki cari nafkah jihad, ibu-ibu melahirkan anak jihad. Ya itu semuanya jihad. Kita semua ada dalam konsep jihad menjalankan syariat Islam. Jadi seperti itu. Berdoa, minta kepada Allah agar kecintaan kita hatinya totalitas hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Erika atas pemaparan ilmunya hari ini. Insya Allah menjadi semangat baru juga buat teman-teman dan juga tambahan ilmu. Insya Allah nanti untuk materi-materi yang kita bahas di hari ini akan kami sampaikan di grup ya. Baik, jalan-jalan ke Cipaku, beli kelapa muda di Pak Soleh. Jangan sampai enggak laku.